Kita ketemu lagi di channel Kimia Pak Sila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang berjudul materi dan perubahan materi. Ini adalah kelanjutan dari materi hakikat ilmu kimia dan peranannya. Peran ilmu kimia. Materi dan perubahan ini seperti yang kemarin kita sudah membahasnya. Kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang benda atau materi. Materi itu didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sehingga syaratnya disebut materi itu memiliki massa dan menempati ruang. Meja, kursi, pensil, buku, air, dan sebagainya. Ini materi. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Meja, kursi, kayu, besi, baja, motor, mobil, nasi, darah, piring, sendok, udara, dan sebagainya. Cuman ada beberapa materi yang kita meragukan apakah itu materi atau bukan. Misalnya, apakah udara itu adalah materi? Apakah cahaya itu adalah sebuah materi? Nah, ini untuk mengetahuinya, ya tentunya kita harus melakukan sebuah percobaan sederhana untuk membuktikan bahwasanya udara ini adalah materi atau cahaya itu materi atau bukan. Sekali lagi syaratnya tadi adalah materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, berarti bisa dihitung massanya, dan menempati ruangan. Berarti membutuhkan ruangan. Mari kita lihat. Nah, apakah udara itu termasuk benda atau materi? Apakah udara itu menempati ruang? Mungkin di pelajaran SD dulu Anda pernah melakukan percobaan dengan meniup sebuah balon. Kalau meniup sebuah balon, balon ini isinya apa? Isinya udara. Berarti udara itu menempati ruangan apa tidak? Berarti udara itu menempati ruangan. Syaratnya satu sudah terpenuhi. Udara menempati ruang. Syarat yang kedua tadi apa? Memiliki massa. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya udara itu memiliki massa? Mungkin juga Anda pernah melakukan percobaan semacam ini. Nah, Anda siapkan 2 buah balon yang tidak berisi udara. Kemudian Anda ikatkan menggunakan benang di sebilah kayu yang ringan. Kemudian di sini kita kasih tali juga. Posisi ini adalah posisi setimbang. Posisi setimbang. Nah, kemudian salah satu dari balon ini, misalkan balon yang hijau ini, kita isi dengan udara. Kita isi dengan udara. Nah, setelah kita isi dengan udara, kemudian kita kembalikan posisinya dengan posisi yang sama. Ternyata kita melihat ini posisi balon yang berisi udara ini ke bawah. Artinya udara itu memiliki massa. Sehingga apakah udara itu benda? Ya, benar, benda. Kenapa benda? Memenuhi 2 syarat. Menempati ruang dan memiliki massa. Baik, sekarang bagaimana dengan yang kedua tadi? Apakah cahaya itu termasuk benda atau materi? Sekali lagi syaratnya ada 2. Cahaya menempati ruang, cahaya memiliki massa. Bagaimana kita melakukan percobaannya? Nah, Anda siapkan semacam ini. Ini ada sebuah balon yang diikatkan kepada sebuah senter dalam keadaan mati. Kemudian setelah itu senter dinyalakan. Ini setelah dinyalakan, ternyata apakah karet itu menggelembung? Ternyata balon karetnya tidak menggelembung. Artinya apa? Artinya cahaya itu tidak menempati ruangan. Berarti syaratnya benda tadi tidak terpenuhi.
benda adalah menempati ruangan. Ternyata cahaya di sini tidak menempati ruangan. Terbukti ini ketika senter dinyalakan, ternyata cahayanya terus saja tidak menempati ruangan. Sehingga kalau tidak menempati ruangan, maka tentunya juga tidak bisa diketahui masanya. Sehingga cahaya tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah materi. Berarti apa Pak cahaya itu? Cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik, bukan materi. Oke, ini adalah pengertian dari materi. Anda bisa mengembangkannya ketika Anda meragukan apakah itu suatu benda atau bukan benda. Apakah itu suatu materi atau bukan materi. Dengan percobaan sederhana tadi. Apakah memiliki massa, apakah menempati ruangan. Oke, itu definisi dari benda. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi. Sifat-sifat materi. Ini ada beberapa sifat materi, pengelompokan materi. Kalau dilihat dari perubahannya, maka ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisika itu adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan perubahan fisik atau sifat-sifat benda yang berhubungan dengan terjadinya perubahan fisik. Misalnya saja ukuran. Ukurannya panjang. Kalau dipotong jadi pendek. Panjang dan pendek itu kan cuma perubahan fisiknya saja. Ukurannya besar. Kalau dipotong jadi kecil. Itu hanya perubahan fisik saja. Ini disebut sifat fisika. Kemudian lagi wujud. Wujudnya padat. Kalau dipanaskan menjadi cair. Yang berubah adalah wujudnya. Fisiknya saja. Wujudnya. Kemudian kekerasan, kekentalan. Ini juga wujudnya saja. Kemudian massa jenis. Kemudian mudah patah, mudah sobek. Ini sifat-sifat fisika benda. Nah, kemudian kelarutan juga sifat fisika benda. Bagaimana dengan sifat kimia? Sifat kimia itu sifat-sifat yang berhubungan dengan perubahan kimia. Nanti di bawah akan kita bahas apa perubahan kimia itu. Perubahan kimia itu perubahan yang menghasilkan zat yang jenisnya berbeda. Jadi sifat-sifat kimia materi, misalnya saja mudah terbakar. Ini sifat kimia. Kertas mudah terbakar. Itu sifat kimia. Karena ketika kertas dibakar, dia akan menghasilkan zat yang jenisnya lain. Kayu dibakar akan menghasilkan zat atau benda yang jenisnya lain. Ini namanya sifat kimia. Apalagi mudah membusuk. Telur busuk, buah busuk, itu menghasilkan zat yang jenisnya lain. Perubahan itu nanti disebut sebagai perubahan kimia. Sehingga ini disebut sifat kimia. Kemudian juga mudah berkarat. Besi berkarat. Ini menghasilkan zat yang jenisnya berbeda. Antara besi dan karat besi itu berbeda jenisnya. Sehingga mudah berkarat itu termasuk perubahan atau sifat-sifat kimia. Kemudian mungkin bisa lagi kita lihat sifat yang lainnya. Dari benda itu ada yang menyebutkan sebagai sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif itu sifat-sifat yang tergantung pada jumlahnya. Itu sifat ekstensif. Contohnya massa. Kalau jumlahnya sedikit, ya massanya kecil. Kalau jumlahnya banyak, ya massanya banyak. Ini sifat ekstensif. Kemudian volume. Sama. Kalau jumlahnya sedikit, volumenya ya kecil. Kalau jumlahnya banyak, berarti volumenya banyak. Berarti sifat yang tergantung pada jumlahnya. Konsentrasi, molaritas. Ini juga tergantung kepada jumlahnya. Kemudian kekentalan, itu juga tergantung pada jumlahnya.
Sedangkan sifat-sifat yang tidak tergantung pada jumlahnya itu disebut sebagai sifat intensif benda. Sifat intensif benda. Sifat-sifat yang tidak tergantung pada jumlah bendanya. Contohnya apa, Pak? Misalnya warna. Warna benda itu tidak tergantung jumlahnya. Jeruk berwarna oranye, baik itu jeruknya sedikit maupun jeruknya banyak, ya warnanya sama. Itu sifat intensif. Besi, jumlahnya sedikit atau banyak, warnanya sama. Itu sifat intensif dari benda. Apalagi massa jenis. Ini juga sama. Ya, kemudian apalagi? Sifat mudah terbakar. Ini kalau kertas sedikit atau banyak, mudah terbakar, ya mudah terbakar saja. Bensin, baik itu sedikit atau banyak, ya mudah terbakar, ya mudah terbakar saja. Air tidak mudah terbakar, baik sedikit atau banyak, air ya tidak mudah terbakar. Ini namanya sifat intensif, sifat yang tidak tergantung pada jumlahnya. Mudah membusuk, sama saja. Telur sedikit banyak, kalau mudah membusuk, ya tetap mudah membusuk. Ini sifat intensif benda. Sifat yang tidak tergantung pada jumlahnya. Mudah berkarat juga sama. Besi, sedikit atau banyak, ya tetap saja mudah berkarat, ya mudah berkarat. Kalau tidak mudah berkarat, ya tidak mudah berkarat. Ini sifat intensif. Jadi tergantung pertanyaannya. Kemudian, perubahan materi. Materi, tadi di atas sudah ada sifat fisika, sifat kimia. Perubahan materi itu dikelompokkan menjadi dua. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika itu perubahan materi yang tidak menghasilkan materi jenis baru. Jenisnya baru. Ya. Yang berubah misalnya patah. Patah itu tidak menghasilkan zat yang jenisnya baru. Kayu patah, ya tetap kayu. Kertas sobek, ya tetap kertas. Gelas pecah, ya tetap pecahan gelas. Piring retak, ya tetap piring. Cuman retak. Ya, kaca hancur, ya tetap kaca. Cuma hancur. Jenisnya tetap sama. Jadi tidak menghasilkan materi jenis baru. Itu namanya perubahan fisika. Ya. Air membeku. Menjadi apa? Es. Es itu hakikatnya adalah air. Hanya wujudnya saja yang berbeda. Air wujud cair. Es air yang wujudnya padat. Air mendidih menjadi apa? Uap air. Antara uap air dengan air itu hakikatnya sama. Jenisnya sama. Hanya wujudnya yang berbeda. Menguap berarti menjadi uap. Ya, menjadi uap. Menyublim juga dari perubahan benda, dari perubahan wujud, dari padat menjadi gas. Menyublim itu perubahan wujud materi dari padat langsung menjadi gas. Ya, misalkan saja kamfer padat langsung gas. Baunya bau kamfer karena itu memang kamfer, hanya wujudnya saja yang wujudnya gas. Mencair, es mencair, ya tetap air. Wujudnya padat berubah menjadi wujudnya cair. Meleleh, lilin meleleh, ya tetap lilin. Ya, jadi meleleh, mencair, kemudian lagi apa? Melebur, itu juga bahasa-bahasa lain yang kadang-kadang kalau Anda tidak paham, Anda akan bingung. Kata kuncinya adalah perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan materi yang jenisnya baru. Bagaimana dengan perubahan kimia? Ya, digoreng misalnya, maaf masih ada lagi, digoreng. Pisang digoreng. Kalau pisangnya mentah, meskipun digoreng ya tetap sepet. Berarti sepet. Berarti itu jenisnya masih sama. Pak, kok menjadi manis, Pak? Ya, karena ditambah gula. Kalau pisangnya matang, masak, digoreng, ya manis. Ini tetap perubahan fisika. Kecuali kalau digoreng sampai gosong, itu lain. Ya.
Ubi direbus. Direbus, ini juga tetap perubahan fisika. Direbus, beras direbus. Nasi menjadi bubur. Bubur itu hakikatnya adalah nasi, wujudnya saja yang berbeda. Ini perubahan fisika. Dikukus. Dikukus itu apa? Di tanah ya. Di tanah ini juga hakikatnya adalah perubahan fisika. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana apa seperti itu perubahan apa yang dimaksud dengan perubahan kimia. Perubahan kimia itu perubahan materi yang menghasilkan materi jenis baru. Jenis-jenisnya sudah berbeda. Contohnya, matang. Misalnya saja pisang mentah diperam menjadi matang. Pisang mentah rasanya sepat mungkin. Setelah matang rasanya manis. Berarti itu jenisnya sudah berbeda. Dari karbohidrat sudah berubah menjadi maltosa. Sudah berubah jenisnya. Telur membusuk. Ini sudah berubah jenisnya. Jadi ini perubahan kimia. Terbakar, tadi sudah kita singgung di atas. Kertas terbakar, kayu terbakar. Itu dia akan berubah menjadi zat yang jenisnya baru. Menjadi materi yang jenisnya baru. Ini dimaksud dengan perubahan kimia. Teroksidasi, tereduksi. Ini juga contoh-contoh perubahan kimia. Ya, contoh-contoh perubahan kimia. Pencernakan makanan. Nasi kita makan dicerna di dalam tubuh kita. Anda bisa membayangkan, Anda bisa berpikir sebelum dicerna itu apa? Setelah dicerna menjadi apa? Jenisnya berbeda atau tidak? Nah, ini. Fermentasi. Tape, ketan, atau ubi difermentasi akan menjadi zat yang jenisnya baru. Ini perubahan kimia. Peragian sama ya, fermentasi menggunakan ragi biasanya. Ini termasuk perubahan-perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan jenisnya yang baru. Ya, bukan hanya berubah wujud, bukan hanya berubah bentuk, tapi berubah menjadi materi lain yang jenisnya baru. Ini disebut perubahan kimia. Ya. Kemudian kita melihat penggolongan materi. Jadi benda itu kan sangat banyak sekali. Untuk mempelajarinya kita permudahlah. Kita kelompok-kelompokkan. Jadi materi itu kelompok besarnya adalah zat tunggal dan campuran. Campuran berarti gabungan. Kalau zat tunggal berarti dia berdiri sendiri. Ya, campuran itu berarti gabungan secara fisik dari zat tunggal itu. Kalau zat tunggal berarti dia bisa berdiri sendiri. Nah, zat tunggal ini masih ada, kita kelompokkan menjadi dua. Zat tunggal itu ada senyawa, ada unsur. Jadi senyawa dan unsur. Bedanya apa? Zat tunggal ini, senyawa ini adalah zat tunggal yang masih bisa diuraikan secara kimiawi menjadi unsur yang lebih sederhana. Ini namanya senyawa. Sedangkan unsur itu adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat diuraikan menjadi materi yang lebih sederhana. Jadi kalau senyawa masih bisa diuraikan menjadi unsur penyusunnya, tetapi penguraiannya secara kimiawi. Ini namanya senyawa. Nah, bagian yang paling kecil dari senyawa itu disebut molekul. Misalnya saja kita ambil contoh, misalnya ada senyawa air, senyawa air H2O. Air ini senyawa karena air dibentuk oleh unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi, air masih bisa diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen, tapi secara kimiawi. Ini senyawa. Misalnya saja, contoh lain misalnya pupuk urea. Pupuk urea itu rumus kimianya CO, NH2, NH2, 2 kali. Ini pupuk urea. Pupuk urea ini adalah senyawa. Masih bisa diuraikan menjadi CO, N,
Karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, tapi secara kimiawi menjadi apa? Menjadi unsur. Jadi kalau unsur itu senyawa urea itu tersusun atas unsur karbon, unsur oksigen, unsur nitrogen, unsur hidrogen. Jadi bisa diberikan pengertian senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih secara kimiawi. Kalau H2O tadi gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Jadi senyawa itu gabungan secara kimiawi dari dua unsur atau lebih. Atau pengertian lain, senyawa itu zat tunggal yang masih bisa diuraikan menjadi unsur penyusunnya secara kimiawi. Ya, sedangkan kalau senyawa tadi bagian paling kecil disebut molekul, berarti ini molekul air. Sedangkan kalau unsur, bagian yang paling kecil dari unsur, nanti kita sebut sebagai atom. Sehingga kalau atom air, salah. Karena air itu masuk senyawa. Sehingga kita nyebutnya harus molekul air. Atom urea, salah. Karena urea itu adalah senyawa. Sehingga kita nyebutnya harus molekul urea. Nah, kalau unsur berarti unsur karbon, nanti atom karbon, unsur oksigen, atom oksigen, unsur nitrogen, atom nitrogen. Ini bagian yang paling kecil dari unsur. Jadi tolong bedakan antara molekul dan atom. Molekul itu bagian paling kecil dari senyawa, sedangkan atom bagian paling kecil dari unsur. Atau partikelnya unsur disebut atom, partikelnya senyawa disebut molekul. Bagaimana dengan campuran? Campuran itu dikelompokkan menjadi dua. Ada campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu campuran yang serba sama. Artinya ketika sudah bercampur maka kita tidak bisa membedakan lagi mana zat pencampurnya. Contohnya misalnya air, ya misalkan air gula. Air gula berarti kan air dicampur dengan gula. Tapi setelah bercampur kita tidak tahu lagi mana airnya, mana gulanya. Kemudian kalau misalnya dalam satu gelas ini air gula, maka sifat di semua tempat ini adalah sama. Ini namanya campuran yang homogen. Sedangkan campuran heterogen ini adalah masih bisa kita lihat, misalnya saja campuran antara gula, ya misalkan gula dicampur dengan kopi misalnya. Misalkan gula dicampur dengan kopi misalnya. Ini namanya campuran heterogen. Air dicampur dengan tanah, ini campuran heterogen. Ini jadi untuk memudahkan mempelajarinya, materi itu dikelompokkan demikian. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Contoh campuran air garam. Berarti apa? Air dicampur dengan garam. Homogen atau heterogen? Homogen. Air gula. Berarti apa? Air dicampur dengan gula. Air sungai. Apa yang bercampur? Banyak sekali. Karena di sungai banyak yang masuk ke sungai. Zat-zat yang masuk ke sungai semuanya bercampur. Ya, air sungai. Udara. Ini juga campuran. Campuran apa? Ada gas nitrogen, ada gas oksigen, ada gas karbon dioksida, dan sebagainya. Darah manusia itu juga campuran. Karena banyak yang bercampur di sana. Ini campuran. Contoh senyawa. Tadi sudah air. Itu senyawa. Ya, air. Gabungan dari apa? Gabungan dari hidrogen. Kalau hidrogen berarti apa? Hidrogen berarti unsur. Berarti air itu gabungan dari hidrogen dan oksigen. Jadi air. Ya, ini senyawa, ini unsur. Asam cuka. Asam cuka. Rumus kimianya CH3COH. Berarti asam cuka itu senyawa. Kita nyebutnya adalah molekul asam cuka. Tersusun oleh apa? Oleh atom karbon, oleh atom hidrogen, oleh atom oksigen. Gula tebu, gula pasir,
C12, H22O11. Berarti gula pasir itu gabungan dari unsur. Unsur apa? Unsur karbon, unsur hidrogen, unsur oksigen. Pak, rumusnya kok seperti ini? Tadi saya sampaikan, gabungan secara kimiawi. Secara kimiawi itu artinya gabungan dengan perbandingan tertentu. Perbandingan tertentu. Dan tetap. H2O hidrogennya ya 2, oksigennya 1 itu air. Tapi kalau hidrogennya 1, oksigennya 2 bukan air. Itu namanya senyawa. Ya, senyawa. Urea, CONH2 2 kali. Gabungan dari unsur karbon, oksigen, hidrogen, dan hidrogen. Itu urea. Gas oksigen. Nah, ini perhatikan ini. Gas oksigen tersusun adalah O2. O2 berarti oksigen dengan oksigen. Ini nanti kita sebut sebagai molekul unsur. Ya, kita sebut sebagai molekul unsur. Jadi ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Ini namanya molekul unsur. Molekul unsur. Gas oksigen. Gas hidrogen ini juga molekul unsur karena gas hidrogen disusun oleh H dengan H sehingga menjadi H2. Ya, contoh unsur hidrogen, oksigen. Hidrogen loh ya, bukan gas hidrogen, perhatikan. Oksigen, bukan gas oksigen. Kalau gas oksigen itu adalah senyawa, molekul unsur. Kalau oksigen saja berarti ini unsur, berarti atom oksigen. Besi, ini atom besi. Tembaga, ini atom tembaga. Sehingga Anda harus bisa membedakan apa bedanya antara H2 ini tidak sama dengan misalnya 2H. Ini enggak sama. H2 berarti ini satu molekul. Ya, satu molekul. Satu molekul apa? Satu molekul hidrogen. Kalau 2H itu artinya 2 atom. 2 atom apa? 2 atom hidrogen. Jadi beda molekul, beda atom. Ini penggolongan materinya. Baik, kita uji kefahaman Anda sedikit. Pernyataan berikut benar atau salah? Peristiwa lilin meleleh termasuk perubahan kimia. Salah atau benar? Menggoreng pisang termasuk contoh perubahan fisika. Benar atau salah? Atom gula. Benar atau salah? Molekul besi. Benar atau salah? Air membeku merupakan contoh perubahan fisika. Benar atau salah? Air hujan merupakan contoh campuran. Benar atau salah? Baja merupakan contoh campuran homogen. Benar atau salah? Mari kita lihat satu persatu. Peristiwa lilin meleleh. Berarti kalau meleleh itu apa tadi? Oke, lilin meleleh hanya berubah dari padat menjadi cair. Berarti ini yang berubah apanya? Berubah wujudnya. Jenisnya berubah apa tidak? Tidak berubah. Ya tetap lilin saja. Wujudnya yang berubah. Sehingga kalau peristiwa lilin meleleh terus perubahan kimia, salah atau benar? Salah. Ya, salah. Menggoreng pisang termasuk contoh perubahan fisika. Menggoreng pisang. Tadi jenisnya berubah apa tidak? Tidak berubah. Kalau menjadi bermacam-macam itu karena kan penggabungannya, pencampurannya. Dicampur tepung dan lain sebagainya. Tapi balik ke pisangnya itu tidak berubah. Sehingga menggoreng pisang ini termasuk perubahan fisika. Berarti ini apa? Benar. Atom gula. Gula itu masuk apa? Masuk senyawa. Kalau senyawa maka nyebutnya bukan atom. Tapi nyebutnya apa? Molekul. Sehingga atom gula. Salah. Yang betul apa? Molekul gula. Berarti ini salah. Molekul besi. Besi itu apa? Besi itu unsur. Kalau unsur nyebutnya bukan molekul, tetapi apa? Atom. Sehingga yang betul adalah atom besi, bukan molekul besi. Kalau molekul untuk senyawa. Ya, sehingga molekul besi itu adalah salah. Air membeku merupakan contoh perubahan fisika. Air membeku, yang berubah apanya? Berubah wujudnya. Tetap air, cuman wujudnya saja yang berubah, jenisnya tetap air. Sehingga ini contoh perubahan fisika. Benar atau salah? Ya tentunya adalah benar.
air hujan merupakan contoh campuran air hujan, air turun dari langit melalui udara. Di udara banyak gas-gas yang ada di udara. Sehingga ketika air turun dari langit, itu kemungkinan dia akan bercampur atau melarutkan partikel-partikel gas yang ada di udara. Sehingga kita mengenal hujan asam, berarti hujan yang bersifatnya asam. Berarti air hujan itu bukan air murni, melainkan itu adalah campuran. Berarti air hujan adalah campuran. Betul atau salah? Tentunya adalah benar. Yang terakhir, baja merupakan contoh campuran homogen. Betul, baja itu adalah campuran dari logam-logam. Tergantung baja itu banyak jenisnya. Hingga kalau Anda ke dapur misalkan, di sana ada pisau. Pisau tulisannya apa? Stainless steel. Stainless steel artinya apa? Baja yang tahan karat. Itu adalah campuran. Campuran dari beberapa logam, ada besinya, ada kromnya. Ini adalah campuran. Ya, jadi ini baja adalah campuran homogen. Ya homogen, kita tidak tahu lagi untuk mencampur logam-logam pencampurnya itu harus secara homogen. Berarti ini adalah benar. Demikian materi dan perubahannya, materi dan perubahan materi yang bisa kita sampaikan pada video ini. Sekali lagi jangan lupa di subscribe video ini. Kemudian bunyikan lonceng sehingga video-video berikutnya ketika kami menguploadnya Anda bisa segera mendapatkannya, bisa segera mempelajarinya. Sekali lagi, insya Allah Anda bisa. Kita sampaikan dengan cara yang pelan-pelan. Ketika ada yang tidak paham, bisa hubungi saya secara pribadi untuk kita berkomunikasi langsung. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman Anda, sehingga video ini menjadi lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dari saya. Selamat jumpa lagi insya Allah pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.